Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dosen dari LPTK IAIN Ponorogo. Nama saya Ezwar Muhammad Rida. Nomor peserta 39201301240444, NIM 209241223 sebagai peserta PPG bidang studi Quran Hadis. Insya Allah hari ini saya siap untuk mengikuti rangkaian ujian akhir untuk kelulusan PPG Batch 1 2025. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Doaan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita berupa kesehatan, semangat dan tentu kemudahan dalam belajar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini sepertinya tidak lengkap ya. Ada yang tidak sekolah? Ada? Baik, kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz mau cek dulu nih kesiapan dan kehadiran kalian. Ya. Udah rapi ya? Ada sampah nggak? Coba dilihat dulu. Nah, iya itu sampahnya dibuang dulu ke depan sampahnya. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya hari ini Ustadz bisa kembali hadir di kelas ini ya untuk mengisi kelas mata pelajaran Quran Hadis ya. Baik, sebelum kita masuk memulai pembelajaran, Ustadz akan absen terlebih dahulu. Kehadiran dari teman-teman sekalian nih. Ahmad Pasya hadir, Ajmal Fadlah hadir, Azam Saipullah, Adiasa sakit. Okay. Baik, kita temanya hari ini apa bisa dibaca di depan? Mohon maaf. Ya, kita dibaca hari ini temanya apa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya. Baik, kita mulai dari penjelasan dan contoh-contohnya. Mungkin kalian pernah mendengar ya, atau sering mendengar seseorang ketika membahas atau menerangkan Al-Quran mengutip beberapa hadis. Sering mendengar? Sering. Atau ketika seorang khotib, seorang dai berceramah, ketika membahas tema tertentu, dia tidak hanya cukup dengan ayat Al-Quran saja, tetapi seringkali juga mengutip hadis-hadis dari Nabi. Kenapa? Karena tentu hadis itu memiliki fungsi yang penting terhadap Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu? Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu kan kalam Allah, tidak semuanya mudah dipahami begitu saja oleh kita umat manusia. Maka Nabi berperan sebagai mufassir, mubayyin melalui sabda-sabdanya. Maka para ulama umat Islam menggunakan hadis, memfungsikan hadis agar bisa memahami Al-Quran lebih baik. Nah, maka sebelum ke sana, baik kita akan baca dulu beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fungsi hadis. Ada yang hafal surah Ali Imran tentang taatilah Allah dan Rasul? Ada yang hafal? Coba.
Ada yang hafal? Ustadz minta untuk baca satu orang surah Ali Imran sebelum kita memulai pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya. Baik, terima kasih jazakallah ya sudah membacakan surah Ali Imran ayat ke-31 dan 32. Jadi ayat tadi berkaitan juga dengan tema kali ini. Qul in kuntum, katakanlah jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad. Jadi salah satu cara atau bentuk mengikuti Nabi Muhammad adalah dengan mempelajari dan mengamalkan hadis dan sunnah Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu ya, itu sebagai pengantar. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya kita akan masuk dulu ke asesmen awal sebelum kita membuka lebih jauh materi kita kali ini. Di sini ada 5 pernyataan yang harus kalian jawab setuju atau tidak. Nah, nanti pakai gerakan nih supaya lebih semangat dan tidak ngantuk ya. Jadi nanti kalau yang setuju silahkan berdiri, yang tidak setuju tetap duduk. Baik, bisa dipahami? Siap, siap. Oke, silakan. Pernyataan yang pertama. Mulai ya, dari hitungan 3 langsung menentukan jawaban. Semua hukum Islam sudah lengkap dijelaskan dalam Al-Quran sehingga hadis tidak terlalu diperlukan. Silakan tentukan sikapmu. Setuju atau tidak? 1, 2, 3. Oke, semuanya berarti tidak setuju ya? Oke. Kenapa? Coba Izdan kenapa tidak setuju? Nih, Izdan kenapa tidak setuju? Coba. Insyaallah. Karena hadis diperlukan dan Oh iya, insyaallah. Karena hadis diperlukan. Mungkin silakan lebih lengkap lagi jawabannya. Tambahin jawabannya Izdan. Karena tidak tidak seluruhnya Al-Qur'an itu bisa dipahami. Jadi hadis itu diperlukan. Oke, ya baik, tepuk tangan buat jawaban teman kalian ya. Ini dari Profesor Nasaruddin Umar nih, tokoh intelektual Muslim Indonesia. Sekarang beliau itu Menteri Agama. Beliau itu pakar Quran, pakar ilmu tafsir.
Ya, baik. Itu video pertama ya dari Profesor Nasaruddin Umar. Di sana menekankan kenapa sih Al-Quran itu diturunkan atau pentingnya Al-Quran. Beliau juga menyinggung betapa hadis memiliki fungsi yang begitu besar. Agar apa? Agar kita umat manusia lebih mudah untuk membaca, lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu tadi. Nah, bagaimana sampai di sini sudah ada gambaran? Sudah mulai ada penjelasan ya? Betapa pentingnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, berikutnya santri-santri, secara umum ya, fungsi atau kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi bayan sebagai penjelas. Yang pertama bayan tafsili. Yang kedua bayan takriri. Yang ketiga bayan tasyri'. Yang keempat bayan ta'yini atau taksis. Ya, mungkin istilahnya yang disampaikan oleh beberapa ulama berbeda-beda, cuman intinya sama. Bagaimana hadis itu merinci, tafsil itu merinci. Bagaimana hadis itu takriri tadi menguatkan. Bagaimana hadis itu tasyri', membuat syariat yang baru dalam artian tidak disebutkan secara nas di dalam Al-Quran. Atau bagaimana hadis itu menjadi bayan ta'yini atau bayan takhsis, mengkhususkan yang umum di dalam Al-Quran. Nah, misalnya ada di sini, kita lihat masuk ke contoh yang pertama sebagai bayan tafsil. Hadis memperjelas ayat Al-Quran yang memperinci kembali. Ya. Misalnya berkaitan dengan ibadah. Di dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholah, laksanakanlah kumaha sholat teh, bagaimana prakteknya sholat. Di dalam hadis disebutkan ketika Nabi takbiratul ihram mengangkat tangannya, rukunya bagaimana, iktidal bagaimana, sujudnya bagaimana, duduk di antara dua sujud bagaimana, salamnya bagaimana, bacaannya bagaimana. Itu di sana hadis berperan sebagai bayan tafsil, berfungsi merinci, lebih memperjelas gitu kan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Ada juga bayan takrir, memperkuat pernyataan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran kita itu harus menjauhi yang namanya riba. Di dalam hadis dikuatkan kembali, bahkan yang mencatatnya, ya, yang meminjamkannya, yang meminta pinjaman, yang mencatat, yang terlibat dalam seluruh proses riba, semuanya mendapatkan bagian dosa. Di sana memperkuat, mempertegas larangan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis sebagai bayan tasyri', ya, menetapkan hukum baru. Nah, misalnya sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib kan secara nas tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran, tetapi di dalam hadis begitu banyak. Ada sholat apa misalnya jam segini, sholat apa? Sholat duha. Sebelum tidur biasanya sholat apa? Sholat, ada sholat witir, ya. Kemudian ketika mau masuk masjid, tahiyatul masjid. Ketika beres wudhu, ada sholat syukrul wudhu. Nah, di sana hadis berfungsi menetapkan syariat-syariat baru yang tidak diatur secara nas di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bayan ta'yini atau takhsis. Hadis mengkhususkan keumuman di dalam Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran memerintahkan berbuat baik secara umum. Hadis mengkhususkan siapa saja dan dalam kondisi apa saja. Misalnya gini kan, di dalam Al-Quran kalian itu harus beramal soleh, berbuat baik. Di dalam hadis itu banyak sekali yang merinci amal baik seperti apa sih. Misalnya ada hadis yang populer bahwa di antara amal yang paling utama itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Kan itu amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Di dalam Al-Quran disebutkannya secara umum. Beriman dan beramal solehlah kalian. Berbuat baiklah kalian. Janganlah berbuat kerusakan. Hadis banyak mengkhususkan hal-hal seperti apa saja yang bisa kita lakukan secara teknis di lapangan.
Maka dengan memahami 4 fungsi hadis ini, kita semakin yakin hadis itu sangat penting. Karena kalau hadis tidak kita yakini, kita tidak kita jadikan sebagai pedoman, mungkin kita akan kebingungan bagaimana ini mengamalkan ayat Al-Quran yang begitu banyak. Maka Nabi hadir sebagai penjelas untuk memberikan panduan teknis mengamalkan Al-Quran melalui sunnahnya. Nah, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita masuk kepada sesi praktek. Ada yang tanyakan? Ustadz mau bertanya. Oke, namanya siapa nih? Malik. Oke, Malik. Apakah semua hadis bisa digunakan untuk memperjelas Al-Quran? Oke, baik, ini pertanyaannya sangat brilian sekali ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Malik. Baik. Jadi apakah semua hadis bisa digunakan untuk menjelaskan Al-Quran? Yang pertama tentu tidak semuanya. Kenapa? Karena kita harus bisa memilih dan memilah. Hadis yang seperti apa yang bisa digunakan? Tentu yang berkualitas sahih. Kemudian yang kedua, yang sesuai dengan pembahasan atau tema ayat, gitu ya. Jadi yang paling utama itu hadisnya harus sahih, hadisnya harus benar-benar dipastikan bersumber dari sumber yang kuat. Ya, tadi seperti itulah penjelasan yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, sekarang Ustadz akan meminta kalian berdiskusi secara kelompok untuk menganalisis bagaimana penerapan hadis terhadap ayat Al-Quran. Nah, di sini Ustadz sudah menyiapkan soal, akan dibagi ke dalam 7 kelompok. Nanti setiap kelompok silahkan berdiskusi. Di dalam soal ini sudah ada ayat Al-Quran, kemudian nanti kalian mencoba mendiskusikan hadis-hadis seperti apa atau hadis-hadis apa saja yang memiliki keterkaitan kuat terhadap ayat tersebut. Kemudian coba kalian diskusikan dengan teman sekelompok, lalu nanti sampaikan di depan kelas bagaimana hadis yang kalian pilih berfungsi terhadap ayat yang dijadikan soal di dalam lembar kerja kelompok ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik ya. Sekarang mau dibagikan. Baik, siap ya. Kita akan mulai. Untuk setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil analisa dan diskusinya. Kita mulai dari kelompok pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Nanti setiap kelompok diberi waktu sekitar 3 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan untuk kelompok pertama. Ya, jadi kelompok pertama mengambil hadis tentang at-tahuru syatrul iman. Ya, difungsikan sebagai penjelas salah satu bentuk menjaga ya agar kita tidak merusak muka bumi adalah dengan senantiasa menjaga kebersihan. Ya, baik. Kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke, ya. Jadi tadi kelompok 2 memfungsikan hadis motivasi untuk bekerja sebaik-baiknya, bekerja secara total, secara maksimal
dengan Al-Quran surat Al-Jumu'ah, perintah untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia dari Allah. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar menyebar begitu saja ya, tapi harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih tadi kepada kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Ustadz sangat bangga melihat apa yang kalian tadi sampaikan. Ya, hasil diskusi itu menunjukkan sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Maka di sesi akhir tentu dalam setiap pembelajaran kita harus menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini. Ya, sebagaimana tadi judul di awal, pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana pentingnya memahami hadis sebagai sumber hukum Islam, ya, memfungsikan hadis sebagai sumber hukum Islam, memfungsikan hadis juga sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Nah, kita tadi sudah bisa berdiskusi, kemudian mencerna apa yang sudah disampaikan baik dari keterangan para ulama maupun tadi hasil diskusi langsung. Di sini kita bisa mengambil beberapa poin. Nah, Ustadz mau bertanya dulu nih kepada dua orang. Kira-kira apa? Ini kita masuk ke sesi refleksi ya. Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar ketika sudah memahami materi ini, betapa pentingnya yang namanya hadis Nabi. Saya mau minta dua orang untuk berpendapat. Silakan, yang pertama dari Saujiad, silakan untuk menyampaikan refleksinya. Jadi setelah mempelajari bahwa hadis itu kebanyakan dalil itu bisa menyempurnakan lah intinya. Jadi kita berusaha mengamalkan. Jadi nggak semua dalil di Quran itu bisa dipahami dengan mudah. Jadi adanya hadis untuk memudahkan dalam memahami dalil tersebut. Sekian. Ya, terima kasih. Kemudian satu lagi, Aldiansa, silakan untuk disampaikan nih setelah mempelajari materi ini, sikap Aldiansa sebagai seorang santri ya dalam memandang hadis itu bagaimana? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut saya setelah saya belajar materi ini pada hari ini, jadi ternyata peran hadis itu penting banget ya bagi Al-Quran, karena di dalam Al-Quran tidak semuanya bisa dipahami dengan mudah. Nah, ada salah satu bisa dengan hadis gitu. Jadi peran hadis itu dalam Al-Quran itu sangat penting karena bisa menjelaskan apa yang belum bisa dimengerti oleh orang-orang gitu di dalam Al-Quran. Jadi bisa diperjelas lagi oleh hadis. Mungkin segitu. Ya, baik, terima kasih ya kepada Aldiansa dan kepada seluruh santri. Baik, Ustaz akan akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kita berdoa setelah selesai belajar, dipimpin oleh KM. Silakan semuanya bersiap untuk berdoa. Alhamdulillah setelah kita belajar, kita dulu. Alhamdulillah.